Baik, saudaraku di mana saja berada, dan alhamdulillah guru kita sudah berada di studio. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, dan alhamdulillah saudaraku, kita dapat mengikuti kembali program kajian petang. Baik, Tunggu, ini untuk menghematkan waktu, kami persilakan Tunggu untuk menyampaikan materi. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para sahabat Yadara yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat dan curahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar di Yadara yang berada di rumah, marilah kita melihat dan mengkaji ulang nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Imam Abdul Rahim Ahmad Qadhi di dalam kitab karangannya Daqaiqul Akhbar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang awal mula diciptakannya alam semesta, yaitu berasal daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita telah membahas tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam, dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini insyaallah dengan izin Allah kita akan membahas lebih kurangnya tentang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahma wasi'a wa alhaqna bisalihin. Al-babu thalithu fi dzikril malaikah. Bab yang ketiga pada menjelaskan, menguraikan tentang malaikat. Jadi bab-babnya akan disampaikan katanya tentang malaikat. Ya'lam anna Allah Ta'ala khalaqal malaikatal kiramal arba'a, Israfil alaihi salam wa Mikail alaihi salam wa Jibrail alaihi salam wa Izrail alaihi salam. Ketahui olehmu bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang mulia yang 4, yaitu Israfil alaihi salam, Mikail alaihi salam, Jibrail alaihi salam, dan Izrail alaihi salam. Wa ja'ala fi aydihim umural khalaiqi wa tadbiril alami kullihi. Dan menjadikan ya Allah di dalam wewenang mereka itu akan segala urusan makhluk dan pengaturan alam seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pedro malaikat, yaitu malaikat Israfil, Mikail, Izrail, dan malaikat Jibrail alaihi salam. Dan segala sesuatu yang berurusan dengan makhluk dan yang berurusan dengan alam diserahkan oleh Allah di dalam wewenang pedro malaikatnya. Wa ja'ala Jibrail alaihi salam sahibal wahyi war risalah. Dijadikan oleh Allah malaikat Jibrail alaihi salam sebagai pengurus wahyu dan risalah. Kemudian diberi tugas oleh Allah kepada malaikat Jibrail sebagai orang yang mengurus wahyu kepada para nabi dan rasul dan risalah. Wa Mikail alaihi salam sahibal amtari wal arzaqi. Dan dijadikan oleh Allah akan Mikail alaihi salam akan pengurus segala hujan dan pengurus segala rezeki.
dijadikan oleh Allah, nujuk tugas oleh Allah kepada Mikail alaihi salam, iaitu mengurus tentang hujan dan mengurus tentang rezeki hamba. Wa Izrail alaihi salam sahiba qabdil arwah, dan dijadikan malaikat Izrail alaihi salam akan pengurus yang mencabut nyawa. Orang yang malaikat yang pencabut nyawa ditugaskan oleh Allah, yaitu malaikat Izrail alaihi salam. Wa Israfil alaihi salam sahibal qarni, yakni sur, dan dijadikan oleh Allah akan malaikat Israfil alaihi salam akan pengurus tanduk, yakni gemaksud ia orang yang maksud akan sangkal kala. Malaikat Israfil nujuk tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurus yang mengurus tentang trompet ataupun sangkal kala. Jadi pedro malaikatnya yang diciptakan oleh Allah wewenang terhadap segala urusan-urusan makhluk hidup dan makhluk yang hana hidup yang di dalam wewenang urengan bandum. Menasib setting pengaturan tentang alamnya diserahkan oleh Allah di dalam urusan, di dalam kekuasaan pedro malaikatnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Israfil alaihi salam sa'ala Allah ta'ala ay yu'tiyahu quwwata sab'i samawatin fa'atahu. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sesungguh malaikat Israfil alaihi salam meminta ia akan Allah Ta'ala bahawa memberi ianya Allah akannya kekuatan 7 lapis langit. Maka memberi ia Allah akannya kekuatan. Malaikat Israfil alaihi salam dilekeh ba Allah supaya gian memiliki kekuatan 7 lapis langit. Jadi dudo kekuatan 7 lapis langit yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Wa quwwata sab'i aradina fa'atahu, dan dilaki oleh malaikat Israfil kepada Allah akan kekuatan 7 lapis bumi. Fa'atahu, maka memberi ia Allah akannya malaikat Israfil. Dilaki oleh malaikat Israfil supaya dia benar kekuatan 7 lapis bumi. Kemudian kekuatan 7 lapis bumi yang diberikan, dikabulkan, diberikan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Wa quwwatar riyah fa'atahu, dilaki dalam kekuatan angin, maka memberi ia Allah akannya kekuatan angin. Wa quwwatal jibal, dan dilaki dalam malaikat Israfil ba Allah supaya dia memiliki kekuatan segala gunung, maka memberi ia Allah akannya. Wa quwwatas thaqalain fa'atahu, dan meminta ianya malaikat Israfil akan Allah akan kekuatan jin dan manusia, maka memberi ia Allah akannya malaikat Israfil. Wa quwwatas sibai, dan meminta ia Israfil akan kekuatan binatang buas, maka memberi ia Allah akannya kekuatan. Jadi kena pegah dumna kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Israfil alaihi salam. Nepinta oleh malaikat Israfil ba Allah supaya Allah nabikan benar kekuatan 7 lapis langit, nujuk oleh Allah. Benar kekuatan 7 lapis bumi, nujuk oleh Allah. Benar kekuatan angin yang juga dikabulkan oleh Allah. Kekuatan gunung, kekuatan sakalain, kekuatan jin manusia, kekuatan binatang buas, neleke ba Allah, nujuk oleh Allah, dikabulkan. Maka jid kita bayangkan lagi tanya bahawa malaikat Israfil alaihi salam luar biasa kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Gopian.
Jadi hana daragukan le pokok kan mampu untuk gutiup sangkal kala ataupun hana. Karena memandu mubina kekuatan alamnya hampir gemiliki ligayan memandu. Wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi syu'urun wa afwahun wa alsinun mughtatun bil hujabi. Ini kagak jelaskan tentang bentuk, lebih kurang bentuk daripada malaikat Israfil. Yang mantang penjelasan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa min tahti qadamaihi, dan daripada bawah kedua kakinya malaikat Israfil hingga kepada kepalanya malaikat Israfil itu segala rambut. Wa afwahun, dan beberapa mulut. Wa alsinun, dan beberapa lidah. Mughtatun bil hujjabi, yang ditutupkan akan dia lidah dengan segala hijab. Lebih kurang bentuk malaikat Israfil nabagah li Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mulai dari dua buah tapak agapnya sampai terus oleh agaknya dipenuhi oleh bule. Wa afwahun, dan dipenuhi oleh abah. Jadi babah jikan sabo. Dan lidah, lidah, yang lidahnya ditutupi dengan hijab. Lebih kurang menan bentuk ji. Yusabbihu lillah, yusabbihu Allah Ta'ala bikulli lisanin bi'alfi lughatin. Mengucap tasbih ia malaikat Israfil akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah dengan 1000 bahasa. Dengan sebuah lidah yang dimiliki oleh malaikat Israfil, mengucapkan tasbih kepada Allah dengan 1000 bahasa. Dengan sebuah lidah. Sementara mulai dari dua tapak kemudian hingga kepada ulian penuh dengan abah dan penuh dengan lidah. Sabah lidahnya mengucapkan tasbih dengan 1000 lughat, 1000 bahasa. Wa yakhluqullaha ta'ala min nafsihi alfi malakin yusabbihunallaha ila yaumil qiyamah wa hum al-muqarrabuna 'indallahi ta'ala wa hamalatul arsy wal kiramul katibun. Dan menciptakan oleh Allah daripada dirinya akan 1000, akan 1.000.000 malaikat yang mengucap tasbih oleh mereka itu akan Allah hingga kepada hari kiamat. Dari diri malaikat Israfil, menciptakan oleh Allah 1.000.000 malaikat yang mengucap tasbih kepada Allah hingga hari kiamat. Wahum al-muqarrabuna indallahi ta'ala, dan bermula mereka itu muqarrabun, malaikat muqarrabin, yaitu yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamalatul arsy, dan malaikat yang menanggung arasy, malaikat mulia yang menanggung arasy. Ini juga diciptakan daripada malaikat Israfil alaihi salam. Wal kiramul katibun, dan malaikat kiramul katibun, malaikat kiraman katibin, ya, yang menulis yang na belah unun dan yang na belah wiya katanya, yang menulis tentang kebaikan dan yang menulis tentang kejahatan. Yang juga diciptakan daripada malaikat Israfil alaihi salam. Wahum ala surati Israfil alaihi salam, mereka itu di atas bentuk Israfil alaihi salam. Jadi malaikat muqarrabin, malaikat yang menanggung arasy, dan malaikat kiraman katibin, nyo bentuk gaknya lebih kurang saban lagi bentuk malaikat Israfil alaihi salam. Nyo dumno ke perakan kekuatan
Adapun dumno kehebatan daripada malaikat Israfil alaihi salam, dari diri gapnya terciptalah malaikat-malaikat yang mulia. Wa yanzuru Israfilu kulla yawmin wa lailatin 3 marratin ila jahannam. Dan melihat oleh malaikat Israfil pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam akan 3 kali kepada neraka jahannam. Tip oro dan tip malam nepegah di sini tip oro dan tip malam malaikat Israfil alaihi salam gekalan kepada neraka jahannam sebanyak lega. Wa yatadarra'u dan merendah diri ia. Fayabki wa yadubu wa yasiru kawitril qausi. Dan merendah diri ia, maka menangis dan gemetar dan hancur ia. Wa yasiru kawitril qausi, dan jadi ia malaikat Israfil seperti tali gagang panah. Wa yabki bakaan syadidan, dan menangis ia akan sebagai menangis yang bersangatan. Tipuro nekala le malaikat Israfil kepada neraka jahannam sebanyak lehega. Wate nekalan kepada neraka jahannam lehega. Wate nekalan kepada neraka jahannam nekli malaikat Israfil, dan hampir seakan-akan luluh, seakan-akan hancur, gemetar. Kalage perakan kalage talo gagang panah. Talo gagang panah wate lih tatari ani panah. Sidumnan bergetar. Yan siro malaikat Israfil alaihi salam nyan yang menimpa yan oleh gekalan kepada neraka jahannam. Nekli luar biasa. Wayabki bakaan syadidan. Nekli akan sebagai tangisan yang bersangatan. Walaula anna Allah Ta'ala yamna'u dumu'a bakaihi lam tala'atil ardu bidumu'ihi fasarat katufana Nuhin alaihi salam. Dan jikalau bahawa Allah Ta'ala jikalau tidak bahawa Allah Ta'ala mencegah akan air mata tangisannya, sungguh penuhlah bumi dengan air matanya, maka jadi ia seperti badai topan Nabiullah Nuh alaihi salam. Seandainya watenekli malaikat Israfil alaihi salam hana netun oleh Allah, hana dicegah oleh Allah ia mata yang red daripada tangisan malaikat Israfil, sungguh bumo getanya penuh dengan ia mata. Jitlah bumoyo banjir lagi taufan Nabiullah Nuh alaihi salam. Nyan karena nekalan kepada neraka jahannam. Wa min 'azmihi annahu law subbat jami'u miyahil bihar wal anhar ala ra'sihi ma waqa'a minha qatratun 'alal ardi. Daripada besarnya malaikat Israfil alaihi salam, jikalau dituangkan sekalian air laut dan air sungai di atas kepalanya, tidak jatuh setetes pun di atas bumi. Saking rayanya malaikat Israfil alaihi salam, seandainya ubina ia yang na di dalam laut dan ubina ia yang na di dalam kerung yang na alam bumoyo, tacok taple dia atas oleh malaikat Israfil alaihi salam, sungguh hana musi titik pun, hana musi tetes pun yang red kono dalam bumo. Sidumna raya malaikat Israfil alaihi salam. Saudaraku pendengar radio Edara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini katanya jut tacok iktibar, sedemikian besarnya, sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Israfil alaihi salam. Namun ketika agaknya kekalahan kepada neraka jahannam yang menimpa agaknya sungguh luar biasa, hampir luluh lantak, hampir hancur, dan hampir seperti dan jadinya lagi gagang panah yang barusan yang balih tapulih anak panah. Sidumnan ia agaknya sidumnan temakut dengan kepada neraka jahannam. Oleh karena yang
Du malaikat Israfil mentang lagian, apalagi kita yang selaku manusia biasa. Faslun wa amma Mikailu alaihi salam fa khalaqahu Allah taala ba'da Israfil alaihi salam bi 500 amin. Wa min ra'sihi ila qadamayhi syu'urun min za'farana wa ajnihatuhu min zabrajat akhdar. Ini satu fasal. Adapun Mikail alaihi salam, maka mencipta ia akannya Mikail oleh Allah taala sesudah Israfil dengan 500 tahun. 500 tahun menciptakan malaikat Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Mikail alaihi salam. Wa min ra'sihi ila qadamayhi syu'urun min za'farana. Dari kepala hingga dua kakinya itu rambut yang terbuat daripada za'faran. Mulai daripada ulai malaikat Mikail hingga dua telapak kaki dipenuhi oleh rambut yang dipegat oleh Allah daripada za'faran. Wa ajnihatuhu min zabrajat akhdar. Sayapnya malaikat Mikail daripada zabrajat yang hijau. Jadi malaikat Mikail alaihi salam memiliki sayap. Sayap gapnya terbuat daripada zabrajat yang hijau. Wa ala kulli sya'ratin alfi wajhin. Jino gemasuki tentang lebih kurang kiban bentuk malaikat Mikail. Diceritakan bagitanya wa ala kulli sya'ratin, di atas tiap-tiap rambut itu 1000 1 juta wajah. Malaikat Mikail dari ulai sampai kedih bak dua boh telapak kaki dipenuhi oleh rambut. Bak tip-tip rambutnya 1 juta wajah. Wa fi kulli wajhin alfi ainin. Pada tiap-tiap wajah ada 1 juta mata. Bak si'on rambut 1 juta muka. Dalam 1 juta, dalam sebuah muka 1 juta ni mata. Wa yabki bikulli ainin rahmatan lil mudhnibina minal mu'minin. Dan menangis ia dengan tiap-tiap mata sebagai rahmat bagi orang yang berdosa daripada orang yang beriman. Wa fi kulli wajhin alfi famin. Pada tiap-tiap muka ada 1 juta mulut. Bak sabuh muka buno 1 juta boh mata. Kemudian bak sabuh muka 1 boh babah. Wa fi kulli famin alfi lisanin. Dan pada tiap-tiap mulut ada 1 juta lisan. Kullu lisanin yang tiqu bi alfi lughatin. Tiap-tiap lidah, tiap-tiap lisan bertutur dengan 1 juta bahasa. Wa kullu lisanin yastaghfirullah ta'ala lil mu'minin wal mudhnibin. Setiap lisan meminta ampun Allah Ta'ala, meminta ampun ia akan Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dan bagi orang yang berdosa. Tip-tip lidah daripada malaikat Mikail meminta istighfar, mengucap istighfar kepada orang beriman dan kepada orang yang pembuat dosa daripada orang yang beriman. Wa yaqturu min kulli ainin 70 alfi qatratin. Dan menetes daripada tiap-tiap mata 70,000 tetes. Bak sini anak mata yang nabak muka malaikat Mikail mono red ia mata 70,000 ni. Fa yakhluqullah ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Mikail alaihi salam. Maka menciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiap-tiap satu tetes akan seorang malaikat di atas bentuk Mikail alaihi salam. Yusabbihunallaha ta'ala ila yaumil qiyamah. Mengucap tasbih mereka itu akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Wa asma'uhum karubiyun. Dan nama mereka itu yaitu malaikat karubiyun. Jadi menobak malaikat Israfil na malaikat muqarrabin yang diciptakan daripada malaikat Israfil, dan na malaikat penanggung arash, dan na malaikat kiraman katibin. Mia dari malaikat Mikail diciptakan oleh Allah malaikat karubiyun. Malaikat karubiyun itu mengucap tasbih kepada Allah Ta'ala hingga hari kiamat.
Wahum a'wanon li Mikail alaihi salam. Mereka itu merupakan pembantu, penolong bagi malaikat Mikail alaihi salam. Muwakkaluna 'alal matar wan nabatat wal arzaq wath thimar. Yang diwakilkan akan mereka itu, yang ditugaskan akan mereka itu di atas hujan dan di atas segala tumbuh-tumbuhan dan segala rezeki dan segala buah-buah kayu. Fama min syai'in fil bihar wal athmar 'alal ashjar wan nabatati 'alal ardi illa wa 'alaihi malakun muwakkalun bihi. Tidak ada sesuatu pun di laut dan buah-buahan di atas pepohonan, wan nabatat dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi, illa wa 'alaihi kecuali di atasnya ada seorang malaikat yang ditugaskan dengannya. Jadi malaikat Karubiyun ini merupakan malaikat yang membantu tugas malaikat Mikail alaihi salam. Jadi tugas malaikat Mikail iaitu tentang mengatur hujan, kemudian mengatur rezeki kepada hamba. Tugasnya juga dibantu oleh malaikat Karubiyun, di mana malaikat Karubiyun tersebut diciptakan oleh Allah daripada tangisan, daripada air mata yang keluar daripada malaikat Mikail. Jadi pumentang fama min syai'in fil bihar, pumentang yang na di atas bumi, yang na di laut, kemudian boh kaya yang na di atas bak kaya, kemudian segala tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang na di atas bumi, yang membandum na malaikat. Memandum na malaikat yang ditugaskan. Maka Maha Suci Allah yang Maha segala-galanya, Maha Suci Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci Allah yang Maha Pencipta. Pendengar radio Edara yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan takaji hal-hal tentang malaikat, dia mengerti betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup, yang mampu menciptakan malaikat, yang sanggup, yang mampu mengatur semesta, yang sanggup melakukan segala-galanya. Semoga bertambahlah keyakinan kita, bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih bagi sahabat Edara yang masih tetap setia di frekuensi 92,8 FM Radio Syiar dan Informasi. Baik, saudaraku, di studio saat ini telah menunjukkan jam 17:33 waktu Indonesia Barat. Masih dalam program talk show kajian petang, ya, diasuh oleh guru kita Tunku Jamhur Radhi, merupakan Dewan Guru Dayah Mabusalam Al-Aziziyah Jinib. Dan untuk pembahasan hari ini, saudaraku, yaitu mengenal dan juga salah satu proses terjadinya malaikat. Baik, saudaraku, di mana saja berada, untuk sesi pertama tadinya guru kita telah menyampaikan materi, yaitu membacakan kitab Daqaiqul Akbar, dan juga untuk sesi kedua kita akan sedikit berbincang dengan guru kita di kesempatan edisi hari ini. Baik, saudaraku, kini tunggu kita sudah dalam sesi tanya jawab, ya. Sembari lagi kita akan jeda. Tadinya sangat luar biasa malaikat, ya, bahkan keagungannya. Cuman kewajiban kita di saat mengimani ataupun meyakini, bahkan wajib untuk mengimani terhadap para malaikat. Yang sering kita yang sering kita ketahui bahwa nama-namanya saja ini terhadap bentuk dan sifat-sifat malaikat, apakah itu wajib kita imani? Tapi tunggu, jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Inilah Yandara FM 92,8, Radio Syiar dan Informasi. Baik, ini tunggu tentang mengenal malaikat, ya. Biasanya kalau keseharian kita dan bahkan sering diajar-ajarkan kepada anak-anak kecil, ya, ataupun bahkan orang yang dewasa, tentang wajib kita ketahui malaikat hanya 10 orang, ya. Cuman sebagaimana sebahagian memahami bahwa
hanya sekedar mengenal namanya itu wajib ya. Kalau mengenal tentang kondisi tubuh malaikat dan juga aktivitas malaikat ini, apakah wajib kita mengenalnya? Ini bagaimana Tengku? Mohon penjelasan dari Tengku. Baik, terima kasih. Kalau kita dituntut untuk mengenal malaikat, mengenal bentuknya, sungguh kita tidak sanggup. Karena malaikat seperti yang dikatakan, yang dijelaskan tadi, malaikat Israfil, salah satu dari besarnya malaikat Israfil, jikalau air yang ada di bumi ditumpahkan ke dalam ataupun ke atas kepala malaikat Israfil alaihi salam, tidak ada satu tetes pun yang akan jatuh ke bumi. Jadi sungguh luar biasa besar. Bagaimana mungkin kita mengenal? Maka karena itu tidak mungkin kita mengenal bentuknya, maka tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengenal bentuk. Yang wajib bagi kita adalah beriman kepada bahwa malaikat itu ada, dan kita wajib mengenal 10 orang malaikat. Yang kageken-kenyo wajib taturi malaikat yang dipeluru. Karena yang sebagai perakan dasar bagi kita untuk lebih mudah adapun untuk yakin bahwa malaikat itu ada. Iya, baik. Apalagi nampu wajib sifat 20, sifat yang wajib taturi 20. Walaupun sifat Allah hanya terbatas pada 20. Demikian juga Rasul. 25 roh yang wajib taturi. Sebenarnya Rasul kan 25. Demikian juga para malaikat. Malaikat nyola dan wajib tadupun nan jimendang. Hana wajib tadupu bentuk kerana memang hana terus ilmu tanya kenan kecuali kagak pegah. Kagak pegah oleh para sahabat. Jino dalam konteksnya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian aku. Iya, ini Tengku di saat para sahabat menceritakan hal yang demikian seperti yang Tengku sampaikan tadi, apakah para sahabat itu langsung melihat malaikat atau bagaimana? Ya, pertanyaannya luar biasa. Ya, benar. Suatu problem ya. Nah, beliau juga mendapat ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada bagi orang aulia Allah yang kasyaf dan juga para sahabat yang kasyaf mungkin sudah bisa melihat malaikat. Tapi yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu merupakan ilmu yang beliau dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malaikat Jibril seperti ini, malaikat Jibril yang pertama diciptakan malaikat yaitu malaikat Israfil. Kemudian setelah malaikat Israfil 500 tahun baru diciptakan malaikat Mikail. Setelah malaikat Mikail 500 tahun baru diciptakan malaikat Israel. Kemudian setelah malaikat Israel 500 tahun baru diciptakan malaikat Jibril alaihissalam. Bila dagi menukan tabugah mesti seandainya deh kala ke banjaraga kala memang kan 500 tahun kan. Nah, jadi yen hal-hal lagi yang memandum sumber yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang Rasulullah memberikan menjelaskan kepada Ibnu Abbas diceritakan juga kepada tabi'in sehingga dibukukan di dalam kitab, termasuk salah satu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang dia kaji orangnya. Demikian. Iya, baik, terima kasih Teguh dan saudaraku di mana saja berada. Insyaallah sesaat lagi kita dalam sesi tanya jawab ya, sesi yang terakhir. Ini masih dengan kita berbincang-bincang dengan guru kita. Ini Teguh tentang masalah tadinya malaikat
yang mencabut nyawa ya. Itu kan malaikat yang mencabut nyawa. Misalkan orang yang meninggal sangat banyak, ini proses pencabut nyawanya bagaimana? Ini kan untuk sebuah ilmu pengetahuan ya. Ini bagaimana? Nah, sebenarnya jawabannya ini ada di penjelasan bab yang keempat nanti. Cuma ini sebagai trailernya, preview je mendeng. Jadi napa yang boga dicabut dengan karena malaikat Israel diciptakan oleh Allah, jaro ganyan sejumlah jaro makhluk udipnya. Kemudian dicabut nyawa dengan jaro yang diciptakan oleh Allahnya. Nasi pendapat yang menyatakan bahawa malaikat Israel na awan lagi surah lagi cerita malaikat Mikail. Na pembantu yang membantu. Na malaikat-malaikat lain yang diciptakan oleh Allah daripada malaikat Israel yang bertugas membantu malaikat Israel dalam urusan mencabut nyawa. Ya. Cuma hal-hal yang lagi kan, kadang-kadang logika dia hanya mampu menalar, hanya sanggup dinalar. Bahkan karena logika dia terbatas. Jadi kadang-kadang tak bayang itu kebangan cara dicabut. Tak bayang lagi tanya malaikat Israel dicabut nyawa lagi katanya cok ungkut wate dia khauri lamidang. Kan mana? Takkan ngecok lino, ngecok dede ngenjero. Kiban cara ngecok bagah-bagahat. Kemudian na berdean dong. Ini artinya bejo. Bila kita bandingkan sesuatu dengan nalar, kadang-kadang HP yang mentang hanya mampu dan nalar dia yang mana? Di dalam sebuah aplikasi yang dalam HP-nya yang di dalam aplikasi yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan kode. Jadi waktu dia dah buka sebuah halaman, nyainan berbagai macam kode akan muncul. Tutup boleh dah buka halaman lain, berarti mutup kode yang mono, kemudian muncul barisan kode yang lain. Kemudian ataupun diistilahkan dengan bahasa pemrograman. Nyakah mungkin dan nalar ngolehnya. Gimana cara kode yang bisa berjalan siat li berjalan yang tutup li berjalan lilom, tutup lilom. Kadang tengok tidak dengan HP kan, takkan dengan aplikasi yang siat tutup li, tak kali aplikasi lain tutup li kan. Ini paduk buah barisan kode, paduk buah bahasa pemrograman yang terlibat. Kemudian tak nalar lagi tengok gimana cara bagahat. Hana mampu dan nalar kan. Karena kadang-kadang boleh katanya terbatas, logika katanya terbatas. Nanti lagi contoh, kadang-kadang perakan lampu, sementara lampunya ada pudek langsung. Kadang-kadang di tempat je kadang-kadang na kekuatan yang hana mampu dirasionalkan oleh logika katanya. Menasi terhadap masalah cabut nyawangnya. Baik itu kan tugas malaikat Israel yang mulia cabut nyawang, tak nalar lagi katanya, tak pasal lah mulia katanya yang sama, yang terbatas. Nadum nasi urung pegah kan, naudzubillah sama naudzubillah. Malaikat wate urung tiap bom. Ya ki banjara kabut dah malaikat kejak kena ujak gede. Ini namanan. Jadi baik memandum hal tentang segala sesuatunya dah analogikan ke dalam ulir katanya yang lemot malah. Ulir katanya yang loading lama nah. Jadi baik mandum lagi. Ini hal-hal yang hana mungkin tak pasal ke dalam ulir katanya yang sangat terbatasnya. Termasuk hal-hal yang gaib lagi ya. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Teguh, dan ini sudah dalam sesi tanya jawab, sesi yang terakhir ya, karena waktu kita tinggal 9 menit lagi. Ini sudah ada pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungku, wate tadi dengar cerita tentang masalah malaikat, bahkan malaikat sangat luar biasa ibadahnya, bahkan berpuluh-puluh tahun, sedangkan kita manusia bahkan ibadahnya sering-sering ditinggalkan. Ini bagaimana Tungku
apakah hebat malaikat dan juga apakah hebat itu manusia? Bagaimana? Ya, baik, luar biasa pertanyaannya. Malaikat memang hebat. Mereka ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah membangkang terhadap apa perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Maka katanya manusianya bisa jadi katanya akan dengan perjuangan katanya melawan nafsu, bisa santet derajat dengan para malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Sedangkan manusia memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk yang mulia. Karena Allah dalam sunnatullah kalau menciptakan makhluk yang mulia dan makhluk yang hina. Makhluk yang mulia yaitu malaikat, makhluk yang hina yaitu syaitan dan iblis. Syaitan ini adalah jin yang kafir. Manusia diberikan oleh Allah kesempatan, ikhtiar, pilihan, mau jadi malaikat, mau jadi baik seperti malaikat, atau mau jadi buruk seperti iblis dan syaitan. Diberi pilihan oleh Allah. Mau jadi baik silakan, syaratnya yaitu melawan hawa nafsu. Mau jadi buruk, ya biarkan. Jadi pilihan apa katanya. Jadi manusianya bisa menjadi posisi yang mulia seperti malaikat, sehingga kemuliaan disantet dengan malaikat, atau bisa juga menjadi hina seperti iblis dan syaitan. Maka ada yang so mulia antara manusia dengan malaikat. Ya, jawabannya tergantung secara umum le. Nyo kan di luar nabi kita nyo kan. Karena wa afdalul khalqi 'alal itlaqi wa afdalul khalqi nabiyuna 'alal itlaq. Seafdal makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia secara mutlak walaupun dia malaikat gitu. Tapi bagi kita yang umat Nabi Muhammad bisa juga mulianya sama seperti mulia malaikat, atau malah bisa jadi lebih buruk, adapun buruk sama dengan jin, adapun sama dengan iblis dan syaitan. Maka pertanyaan mana so mulia manusia dengan malaikat? Tergantung manusianya itu siapa. Kiban manusianya bersikap. Adinya kan hanjat general. Hanjat apa umum kan. Jadi untuk pertanyaannya mana so mulia malaikat dengan nabi kita Nabi Muhammad. Dan tentu saya mulia nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi so mulia malaikat dengan Tunku Am saja tu. Apa dengan simpulan? Tergantung simpulannya sendiri. Apakah dia ingin dirinya pada posisi malaikat, adapun ingin dirinya pada posisi iblis, adapun syaitan. Demikian. Ya baik, terima kasih Tengku. Dan ini ada satu lagi pertanyaan dari sahabat Yandara. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku wate tadi ngedinge sira urang di saat gedung sembayang tetesan daripada iwudunya diciptakan sebagai malaikat yang selalu istighfar. Nyen kiban maksudnya? Ya. Jadi hal-hal yang bersifat karunia Allah, yang karunia Allahnya luar biasa. Ini benar bagainya. Karena hal-hal yang lagian pasti adanya dan butuhina, karena yang adalah bahagian daripada karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang hamba. Demikian. Ya baik, terima kasih Teguh, dan tanpa terasa di studio telah menunjukkan jam 17:58 waktu Indonesia Barat ya. Kita berakhir dalam program talkshow kajian petang pada jam 18, berarti ada waktu tinggal 2 menit lagi itu. Baik, sebenarnya sangat menarik ya, dan masih banyak yang ingin saya tanyakan, dan juga pertanyaan-pertanyaan bagi sahabat Yandara. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan akan hadir program kajian petang yang diasuh oleh guru kita Tengku Jamhur Radi, merupakan Dewan Guru Dayah Salam Al-Aziziyah Jenim. Baik, Tengku, untuk sesi yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini
untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjunjung tinggi perintah Allah, dan juga untuk sesi yang terakhir closing dari Tengku. Baik, silakan Tengku. Baik, saudaraku pendengar radio Dara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah bahwa katanya hidup di dunia kan sirode, tetapi kehidupan katanya di dunia selalu diiringi oleh para malaikat. Paling kurang 2 malaikat yang selalu menulis kebaikan dan menulis tentang kejahatan yang katanya lakukan si uro-uro. Saudara lon bermandum, kehidupan kita di akhirat juga akan bergelut dengan para malaikat. Termasuk malaikat penjaga surga bila kita menjadi ahli saadah, juga malaikat penjaga neraka naudzubillah bila kita menjadi ahli syakawa. Oleh karenanya pondasi yang paling penting yaitu mempercayai bahwa tak percaya bahwa malaikat yang benar adanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menciptakan putra malaikat yang mewakili segala urusan-urusan makhluk udip, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil alaihi salam. Dari putra malaikatnya lahirlah para malaikat-malaikat yang lain yang mulia. Saudara lun, dengan kita mengerti dan mempelajari tentang lebih kurang ulasan tentang para malaikat, harapan supaya kita bertambah yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tekalan kepada diri kita dengan pandangan yang kecil dan mengerti bahawa roh itu lebih kecil dari setitik debu yang ada di alam semesta, hanya seberapa. Baru berharga katanya, baru bernilai katanya apabila selalu terlakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari ilmunya, mengerti tentang malaikat, memahami tentang malaikat, bertambah iman katanya, bertambah ta'zim katanya, bertambah haibah katanya, kagum katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang mampu, yang sanggup menciptakan segala-galanya. Dan juga terharapkan dengan belajar, dengan kaji hal-hal tentang malaikatnya, supaya Allah memberi katanya dengan malaikat-malaikat rahmat, selalu menurunkan kepada katanya ridha, selalu memberikan kepada katanya ampunan, selalu nuntun katanya kepada kebaikan, selalu memberi taufik katanya untuk mudah melakukan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi bermanfaat bagi pribadi ulun tuan, hendak juga kepada para pendengar radio Dara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku di mana saja berada, baru saja kita dalam program kajian petang. Program ini diasuh oleh guru kita Tengku Jamurazi, merupakan Dewan Guru Dayah Abu Salam Al-Aziziyah Jinim, ya, tentang kajian kitab Daqaiqul Akbar karya Abdul Rahim bin Ahmad Qadhi. Baik, saudaraku, dan saya Mulyadi yang telah memandu acara ini mewakili kru Radio Yadara. Mohon maaf di mana kekurangan, kesalahan maupun kejanggalan. InsyaAllah kita akan bersua di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.